dalam negeri untuk mengundang termasuk Bu Mega nih? Betul, betul. Karena saya kira begitu banyak momen-momen yang saya kira juga melibatkan undangan yang diberikan kepada Megawati sebagai mantan presiden, sekaligus sebagai ketua umum partai, tapi memang kehadiran beliau itu tidak pernah hadir ya. Kemarin kalau tidak salah waktu launching dan antara, kalau tidak salah Megawati juga diundang, bahkan Red ini juga konon juga diundang, tapi juga tidak sempat hadir. Entah karena alasan apa, tapi kan publik selalu bertanya-tanya, alangkah indahnya kalaupun semua mantan presiden itu berjumpa, kira-kira begitu, dalam satu momen penting yang dilakukan oleh pemerintah. Ini tentu untuk memberikan kekompakan, bahwa yang kompak itu bukan hanya Prabowo dengan Jokowi dan SBY, tapi Prabowo Subianto itu bisa kompak dengan Jokowi, dengan SBY dan juga dengan Megawati. Oke. Ini yang menurut saya momen yang paling banyak ditunggu di kemudian hari, bahwa kebersamaan tiga mantan presiden dengan Prabowo sebagai presiden adalah momen yang paling banyak ditunggu. Oke, Mas Uki, apa hanya benar-benar untuk menjaga kekompakan atau sebenarnya ada reason lain ya sih dari Pak Prabowo yang dalam hal ini retret mengundang mantan presiden, sebelumnya pada saat launching dan antara juga sama-sama mengundang mantan presiden nih. Tetapi yang memang sampai dengan sekarang hadir adalah selalu Pak SBY dan juga Pak Jokowi. Iya, jadi ada dua alasan ya. Tadi juga sebetulnya sudah saya utarakan. Yang pertama itu adalah alasan strategis ya. Presiden Prabowo selalu memandang bahwa presiden-presiden RI sebelumnya itu adalah orang-orang yang sudah lengkap, orang-orang yang memiliki pengagum dan pendukungnya masing-masing, kurang lebih seperti itu ya. Dan beliau ini juga pernah menghadapi persoalan-persoalan yang berat sekali, persoalan nasional, persoalan internasional sebagai pemimpin sebuah negara besar. Jadi tentu saja Presiden Prabowo berharap untuk diberikan masukan-masukan, diberikan advice ya, diberikan nasihat-nasihat yang baik ya di dalam hal terkait dengan pengambilan kebijakan. Itu yang paling pertama. Lalu yang kedua adalah terkait dengan alasan politis. Dalam hal ini Presiden Prabowo itu sekali lagi selalu ya mengatakan, bahkan jauh sebelum beliau menjadi Presiden RI, bahkan sebelum masa-masa kampanye pemilu 2024 ya, saya pertama kali bertemu dengan Presiden Prabowo, beliau mengatakan bahwa beberapa belas tahun ke depan adalah tahun-tahun kunci untuk Indonesia menjadi negara maju, dan kunci kita untuk menjadi negara maju di tahun 2045 Indonesia Emas itu adalah persatuan nasional. Lalu di pertemuan kedua beliau juga mengatakan bahwa beliau pernah membaca sebuah buku, dan di buku tersebut terdapat sebuah peradaban yang SDM-nya unggul, SDA-nya melimpah, tapi kemudian peradaban tersebut pada akhirnya terhapus dari peradaban dunia dikarenakan para elitnya sibuk berkonflik aja nih gitu. Dan pertemuan ketiga Presiden Prabowo saat itu belum menjadi presiden juga pernah mengatakan bahwa kita ini ya sewaktu itu masih di era-eranya kampanye ya, di masa-masa kampanye beliau mengatakan jangan menyerang, jangan membuli, jangan apalagi memfitnah ya, dikarenakan sekarang ini kita bisa saja berkontestasi politik, namun kemudian setelah kontestasi ini semuanya selesai, kita dengan mereka itu akan sama-sama menjadi mitra nasional di dalam pembangunan bangsa ini. Jadi itulah dia ya, kenapa setelah pemilu selesai, Bapak Prabowo itu sibuk sekali ya. Ingin merangkul begitu ya? Merangkul kiri ya, menggalang persatuan di sana sini. Tapi meskipun ingin merangkul, Mas Uki, tetapi tetap saja kan, kalau misalnya memang ada masukan-masukan dari mantan presiden, ini tetap masih open to discuss ya, begitu ya, kepada Pak Prabowo juga? Oh iyalah, namanya masukan bukan instruksi Mbak Audrey. Jadi yang namanya masukan itu diperlukan oleh Presiden Prabowo untuk mendapatkan opini-opini ya, terutama opini-opini dari orang yang pernah berada di posisi Presiden Prabowo hari ini gitu. Jadi inilah dia ya, bahwa dia masukan, dia belum tentu akan diambil tidak dicerna sama sekali atau taken as it is gitu. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi-kondisi kekinian ya. Ya gimana Mbak Audrey? Ya, Mas Uki, kan kalau hari ini Pak Jokowi kan hadirnya di Parade Senja, tapi kalau Pak SBY kan ini memberikan pembekalan dulu ya, karena memang permintaan dari Pak Prabowo tadi kata Mas Ahaye bilang memang diberikan diberikan tugas begitu ya, semacam dibilang diberikan tugas begitu untuk berbicara soal kepemimpinan. Kenapa nih Pak Jokowi juga tidak memberikan pembekalan begitu? Karena memang waktunya tidak pas atau gimana tuh?
Ya, saya sendiri belum menerima informasi soal ini. Sebenarnya yang paling tepat untuk ditanyakan soal ini adalah dari Kemendagri. Demikian, Mbak. Tapi Pak Jokowi di kehadiran sebelumnya juga pernah mengatakan bahwa beliau hadir karena diperintah oleh Pak Prabowo gitu. Jadi kalau presiden yang memerintahkan, saya pasti akan lakukan. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin ini alasannya teknis yang saya sendiri juga belum dengar ya. Tapi kami meyakini bahwa kalau memang Pak Jokowi diminta untuk mengisi, pasti beliau akan mau untuk mengisi sesi pengayaan materi. Demikian, Pak. Oke, baik, balik lagi ke Mas Adi kalau gitu. Mas Adi, ini kan besok sudah selesai ya seluruh rangkaian kegiatan 8 hari mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang. Sebenarnya sampai sekarang potret dari masyarakat seperti apa sih keseluruhan begitu yang dilihatnya dari seluruh rangkaian retret kepala daerah ini, Mas Adi? Ya saya kira terbelah ya, satu sisi banyak sekali yang apresiasi, ini adalah program penting, program hebat, karena pemerintah itu punya niat baik untuk mensinkronkan bagaimana keinginan pusat dengan daerah itu bisa sinergis, bisa berlangsung dengan lancar, sehingga program-program yang pro dengan rakyat itu bisa tuntas dan tidak ada hambatan apapun. Itu yang saya kira memang banyak sekali orang yang mengapresiasi. Meski pada saat yang pertama, Mas Adi suaranya agak jauh, Mas Adi, mungkin boleh didekatkan. ya saya kira memang apresiasi begitu banyak muncul juga di kalangan masyarakat bahwa ini adalah program yang cukup baik, program bagaimana pemerintah itu mencoba untuk melakukan sinergi antara kepentingan pusat dan daerah, sehingga program-program kerakyatan yang kemudian yang selama ini menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak itu bisa tuntas, kemiskinan terkait dengan pengangguran itu di masa yang akan datang bisa selesai. Tapi kan kita tidak bisa menutup mata, muncul juga protes-protes, kritik-kritik. Oh ini retreat misalnya dianggap tidak penting, tidak ada gunanya, justru mengeluarkan anggaran negara 13 miliar, ya di tengah efisiensi itu kan menjadi sesuatu yang selalu diperguncingkan. 13 miliar itu kan sebenarnya kalau misalnya dipakai untuk sekolah, dirikan sekolah baru itu pasti akan menjadi beberapa sekolah. Apalagi pada saat yang bersamaan saya kira begitu banyak kan masyarakat yang dinilai masih membutuhkan bagaimana kehadiran negara dalam konteks itu. Termasuk juga dengan isu Pertamax itu ya Mas ya, yang betul, hari ini juga. Dan pada saat yang bersamaan kan juga publik menanyakan misalnya, emangnya kalau habis retret itu akan berbanding lurus dengan kinerja kepala daerah yang mantap. Banyak juga yang menyaksikan itu. Karena memang retret itu hanya sebatas ya semacam sekolah kepemimpinan, meningkatkan kapasitas. Dalam banyak hal tentu saja tidak bisa dijadikan sebagai ukuran dan garansi bahwa kepala-kepala daerah itu akan bekerja begitu mantap untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena banyak sekali kepala daerah yang saya kira political will-nya rendah, sudah ikut pelatihan di mana-mana, ada retret di mana-mana. Kalau memang kepala daerahnya itu keinginannya mentok, tidak mau berbuat untuk bangsa dan negara, tidak mau berbuat untuk rakyat, ya retret itu hanya dianggap sebagai sebuah formalitas.